95,4 Programa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Jember dan juga pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kembali saya Gia Deborah hadir di ruang dengar Anda untuk program dialog interaktif luar studio di edisi hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember, di kesempatan sore hari ini kami mengetengahkan topik terkait digitalisasi UMKM untuk solusi jitu membangkitkan ekonomi Jember. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Jember, saat ini gencar sekali ya gerakan untuk digitalisasi UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, sebab pada era digital saat ini dunia usaha tidak lagi bisa hanya mengandalkan cara-cara konvensional untuk bertahan dan juga berkembang. Dan digitalisasi UMKM sendiri adalah proses penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan juga manajerial bisnis. Hal ini meliputi penggunaan internet, kemudian juga perangkat lunak seperti software, hardware, dan juga platform-platform digital lainnya. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember, tujuan dari penerapan ini untuk meningkatkan efisiensi, kemudian produktivitas dan akses pasar bagi UMKM. Sore hari ini saya mencoba menggali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember bagaimana untuk perkembangan dari digitalisasi UMKM di Kabupaten Jember. Untuk itu di kesempatan sore hari ini saya akan perkenalkan untuk narasumber yang akan menemani kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yang pertama sudah bersama kami, sudah ada Ibu Sartini, beliau adalah Kepala Diskopum Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Sartini. Ya, terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, terima kasih Ibu sudah memberikan ruang dan kesempatan bagi kami ya untuk bersilaturahmi di kesempatan sore hari ini di kantor Diskopum Jember. Berikutnya, saya juga sudah bersama Bapak Rendra. Beliau ini adalah owner dari UD Primadona, kemudian juga selaku Ketua UKM IKM Nusantara Jawa Timur, dan beliau juga masuk dalam kepengurusan Kadin bidang UKM Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Ya, Gia Bapak. Mbak Gia, selamat sore. Baik, apa kabar Pak Rendra? Kabar baik, Mbak Gia. Iya, terima kasih Bapak juga sudah hadir dalam dialog interaktif luar studio. Dan kami juga masih menantikan narasumber berikutnya, Bapak Imron. Beliau adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang craft, beliau masih dalam perjalanan. Baik, langsung saja pendengar, kita akan berbincang-bincang untuk yang pertama dengan Ibu Sartini terlebih dahulu, selaku Kepala Diskopum Kabupaten Jember. Ibu, kalau kita ketahui dan saya tadi sempat antarkan di awal ya terkait peran di UMKM dan juga keterkaitannya dengan digitalisasi. Nah, sejauh ini Bu, apa langkah konkret dari Dinas Koperasi dan UMKM Jember dalam mendorong digitalisasi UMKM? Silakan Ibu Sartini. Terima kasih Mbak Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang sangat kami banggakan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam rangka digitalisasi UMKM ini sudah banyak kita lakukan, yaitu kita sudah melakukan bimbingan teknis kepada teman-teman pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Jember, bagaimana dia harus membranding produknya, bagaimana dia harus memasarkan produknya, bagaimana dia harus memiliki perizinan yang ditentukan yang harus dimiliki oleh teman-teman UMKM. Dan upaya-upaya ini sudah kita lakukan sejak kami menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro di Kabupaten Jember ini. Alhamdulillah Mbak, dari upaya-upaya yang kami lakukan ini sudah banyak yang membuahkan hasil. Artinya bahwa kalau memang COVID mengajarkan kita untuk
kemudian kita ini bertransformasi. Kalau dulu mungkin para pelaku usaha mikro, pelaku UMKM di dalam memasarkan produknya dia secara offline. Tapi dengan adanya COVID-19 kemarin mengajarkan kita untuk bertransformasi, akhirnya teman-teman mau nggak mau untuk memasarkan produknya tidak hanya secara offline tapi juga dengan cara online. Dan untuk fasilitasi itu kami juga punya konsultan, jadi kami ini punya pusat layanan usaha terpadu KUKM, PLUT KUKM. Di sana kami memiliki konsultan-konsultan yang memberikan konsultasi kepada para pelaku UMKM, baik itu dari SDM-nya, kelembagaannya, kemudian produksi, terus kemudian pemasaran, pembiayaan. Jadi kami memberikan konsultasi paripurna kepada teman-teman UMKM. Tujuannya tidak hanya digitalisasi ini hanya kita sampaikan, kita suarakan saja. Tapi melalui PLUT KUKM kami mengajari mereka bagaimana cara memoto produk, agar produk yang mereka miliki yang sudah bagus ketika difoto oleh mungkin pelaku UMKM sendiri itu hasilnya kurang begitu bagus. Tapi melalui fasilitasi kami coba kita punya alat untuk memoto produk 3 dimensi sehingga akan menarik konsumen, akan menarik buyer. Dan juga melalui platform digital yang ada, sosial media dan yang lain-lain, kita terus mengembangkan melalui para konsultan-konsultan kami tadi itu. Jadi itu Mbak, upaya-upaya yang sudah kami lakukan sehingga teman-teman UMKM hari ini juga sudah sangat luar biasa. Mungkin di sini juga perlu kami sampaikan ya, perizinan-perizinan yang sudah dilakukan atau kita fasilitasi, yaitu NIB selama 3 tahun Mbak, 173.795 NIB yang sudah kita fasilitasi untuk teman-teman UMKM. Kemudian kita juga fasilitasi PIRT, jadi untuk tahap awal bisa kita langsung fasilitasi untuk mengurus PIRT, ini berlakunya 3 bulan. Setelah itu teman-teman UMKM harus kita daftarkan kembali ke Dinkes untuk mereka dilakukan survei ke lapangan untuk mendapatkan sertifikatnya PIRT. Itu sudah 2.521 PIRT. Kemudian kami juga fasilitasi hak kekayaan intelektual atau HAKI. Selama 3 tahun ini ada 613 sertifikat halal. Hak kekayaan intelektual. Kita juga fasilitasi untuk kepemilikan izin BPOM untuk makanan, minuman, dan kosmetik. Itu yang sudah kita fasilitasi 539 sertifikat dari BPOM. Dan yang terkini, yang ini membanggakan kita semua, walaupun kami belum bisa mencakup secara keseluruhan, kepemilikan sertifikat halal untuk teman-teman UMKM yang bergerak di sektor pangan, itu sejumlah 11.506 sertifikat halal. Kenapa? Karena memang saat ini sertifikat halal sangat dibutuhkan oleh teman-teman UMKM dan untuk membantu teman-teman UMKM agar produk yang mereka sudah proses, mereka sudah kemas dengan baik, dengan ditambahi adanya sertifikat halal, ini akan semakin meyakinkan konsumen, meyakinkan buyer, tidak ragu-ragu di dalam membeli produk teman-teman UMKM. Mungkin itu Mbak. Iya, Ibu Sartini, saya tertarik tadi ya bagaimana peran dari Diskopum untuk bisa memberikan pelatihan dan yang lain sebagainya terkait digitalisasi kepada UMKM. Nah, sejauh ini Bu, apakah memang ada kendala berarti yang dihadapi UMKM dalam proses digitalisasi, terutama human resources-nya, kemudian juga peralatannya. Nah, ini solusinya seperti apa Bu yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember? Oke Mbak, memang untuk teman-teman pelaku usaha mikro, khususnya yang sudah senior-senior, yang mungkin gaptek terhadap teknologi, kita langsung Mbak. Jadi untuk mengurus perizinan pun kita langsung turun
ke lapangan, dan juga termasuk di dalam proses pemasaran kita bantu melalui website yang ada di dinas. Jadi dinas kami ini punya website yang bisa juga membantu di dalam proses pemasaran teman-teman pelaku UMKM. Kita juga punya aplikasi J-Copy yang itu merupakan produk dari Diskominfo. Kemudian kami mengembangkannya di J-Point. Di J-Point ini kita bisa teman-teman UMKM itu mempromosikan produknya melalui J-Copy maupun J-Point, termasuk juga melalui website yang kita punya. Kendalanya tentunya ada Mbak yang seperti kami sampaikan tadi bahwa tidak semua pelaku UMKM juga mempunyai HP Android. Tidak semua UMKM juga paham terhadap digital. Untuk itu kami selalu mendampingi kepada teman-teman agar bisa dipasarkan produknya melalui yang seperti yang kami sebutkan tadi, website kami atau J-Copy atau J-Point itu yang sudah kita lakukan selama ini. Oke, Ibu Sartini, nanti kita akan lanjutkan kembali Bu. Saya akan bergeser ke narasumber berikutnya, yaitu Pak Rendra ya, selaku owner UD Primadona, kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua UKM IKM Nusantara Jawa Timur dan selaku pengurus Kadin Bidang UKM Jember. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Imron selaku owner dari Craft yang ada di Balung. Nanti kami juga akan berbincang-bincang dengan beliau. Baik, langsung saja saya berbincang dengan Pak Rendra. Pak Rendra, kalau kita lihat tadi pemaparan dari Bu Sartini sejauh ini di Kabupaten Jember, Pak, apa saja peluang yang bisa didapatkan sebenarnya oleh UMKM ini melalui digitalisasi? Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Gea untuk waktu yang diberikan kepada kami. Tentu cukup senang. Izin saya menyapa pemirsa RRI dulu Mbak Gea. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari pegiat UKM yang juga ikut terlibat di bidang UKM, khususnya aktivitas kami di Kamar Dagang Industri dan UKM Nusantara. Dari beberapa tahun ini kami cukup senang karena Dinas Koperasi UKM yang digerakkan Bu Suhartini sudah memberikan kegiatan yang real, yang memang dari kegiatan yang sudah ada itu semua cukup mengena Mbak Gea. Dari beberapa yang sudah dikerjasamakan dan kolaborasikan dengan kita, tentu masih banyak yang harus kita capai. Termasuk tadi pertanyaannya Mbak Gea terkait dengan apa tadi? Digitalisasi UKM bermanfaat seperti apa, itu ya. Nah, di sini kebetulan kami yang bergerak di Kadin sering kumpul-kumpul, berkomunitas Mbak Gea dengan UKM yang lainnya. Karena kita sering memantau dan kita terdata real dengan Pemprov juga bahwa jumlah UKM yang di Jember ini dari sektor data kan cukup banyak macamnya Mbak Gea. Nah ini mungkin ke depan 2025 ini, mumpung ada Bu Suhartini ini, ke depan kita akan samakan persepsinya dulu untuk bisa menyelesaikan bagaimana digitalisasi ini bisa bermanfaat buat para UMKM. Karena kita bergerak kalau nggak ada sebuah persoalan kan cukup susah juga Mbak Gea. Real lebih kurang 648.000 yang ada di Jember versi sensus ekonomi BBS beberapa tahun yang lalu. Nah yang sudah digerakkan alhamdulillah, tadi Haki 600, BPOM 539, terus dikuatkan dengan NIB lebih kurang 173.000 ya Bu ya. Termasuk kami Bu Suhartini juga melaporkan beberapa tahun yang kemarin, 2 tahun kemarin kita juga ikut membantu. Nah ini data ini memang belum diminta oleh Bu Suhartini, tapi hari ini sudah akhir tahun, belum dari kegiatan Mas Imron. Mas Imron ini cukup sering bergerak sama kita juga di DWJ, di komunitas kuliner di Jember, sehingga kami juga membantu para pendapat UKM, NIB ini hampir, kalau kami, catatan kami ada 12 ribuan. Jadi kalau di total dari 643.000 itu masih kurang banyak Bu Suhartini. Sehingga ke depan persoalan ini menjadi tantangan kita bersama-sama. Dan saya cukup yakin dengan kita
paham terhadap digitalisasi, kita cukup akan lebih gampang menyelesaikan masalah-masalah khususnya para UKM. Karena UKM itu simple, masalahnya kan satu, pasar. Pasar kalau sudah digital, nah nanti Pak Imron itu jagonya tuh Pak, mau diarahkan kemana. Karena beliau juga cukup sering membina pada kegiatan UMKM kami, termasuk kegiatan permodalan. Nah permodalan ini kami yakin pemerintah akan hadir bersama kita. Kita punya Menteri Koperasi dan UKM, dan bahkan sekarang fokus Menteri UKM ya Pak Imron ya, Menteri UKM. Nah, artinya pembinaan ke depan ini kita cukup lebih yakin UKM akan lebih berdikari, sehingga ke depan kita sama-sama tentu dengan kami Kadin sudah siap bergerak juga di tahun 2025 untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik dan untuk UMKM. Dan untuk manfaatnya saya yakin cukup banyak ya kegiatan digitalisasi. Dengan digitalisasi secara otomatis ya, pendataan yang paling utama buat Jember, database akan kelihatan mana yang harus dibina ke depan, terus mana klaster yang harus kita siapkan, dan mana yang akan diberikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka akan sudah gampang untuk naik kelas. Tapi kalau digeneralisir sekian tanpa ada klasifikasi, ya tentu agak susah untuk dikembangkan. Sehingga mumpung di forum ini kami menyarankan untuk ke depan model pentahelik atau kolaborasi bersama, baik dari kami, lembaga profesi dari Kadin, UKM, IKM, pemerintah daerah, akademisi, dan beberapa stakeholder yang lainnya, kita cukup terbuka Mbak Gea untuk membantu UMKM yang ada di Jember. Itu sementara dari saya Mbak Dea. Oke, Pak Rendra ini kan juga menjabat sebagai ini ya Pak ya, Ketua UKM IKM Nusantara Jawa Timur, yang notabene di sini pasti mengetahui perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur ya. Selaku pelaku craft atau UMKM dari Balung. Ya, boleh dipakai Pak mikrofonnya. Baik, Pak Imron, kalau kita mendengar tadi pemaparan dari Pak Rendra dan juga apa yang sudah disampaikan Ibu Sartini, Pak Imron ini kan juga sudah aktif, saya juga sempat kepo ini di sosial medianya Pak Imron, beliau aktif di TikTok juga, kemudian juga di Instagramnya, di feednya itu banyak sekali memamerkan produk-produk Pak Imron. Awal mula Bapak tergerak untuk menjadi salah satu UMKM yang mengikuti begitu Pak tren terkait digitalisasi, apa yang menggerakkan Bapak? Kenapa sih harus saya ikut juga menjadi digital gitu produk saya? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Dia. Sebenarnya digitalisasi itu sebuah keniscayaan. Yang pertama di situ. Yang kedua, digitalisasi itu sebuah perform kepribadian. Yang ketiga, digitalisasi itu attitude. Yang keempat, digitalisasi itu sebuah skill leadership, bukan sebuah knowledge. Itu yang terpenting. Nah, karena digitalisasi sebagai kepribadian, di sini UMKM menurut saya sebagai keniscayaan itu mau tidak mau, suka dan tidak suka itu zamannya. Di era 4.0 yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan menuju 5.0 era AI atau AE, Artificial Intelligence. Ini UMKM sebenarnya semakin dimudahkan dengan banyaknya fitur-fitur AI, baik fitur yang berbasis foto, berbasis video, seperti Photoroom, seperti ada FaceDream, Maxtune, dan banyak sekali lah. Di situ yang UMKM yang seharusnya bisa mengerjakan pekerjaan 10 hari bisa 1 menit. Adanya Gemini, ChatGPT, baik yang gratis atau berbayar, baik yang menggunakan di Play Store atau yang menggunakan Mood ya. Ini UMKM sangat-sangat dimudahkan. Yang pertama di situ karena sebagai kepribadian. Nah, yang jadi ironisnya UMKM yang naik kelas di bidang digital itu, saya mengamati teman-teman di Jember di era AI ini menurut saya semakin turun. Secara market share turun, secara positioning digitalisasi mereka turun. Mengapa? Adanya transformasi 4.0 menuju era 5.0 AI. Nah, ini salah memetik gitarnya gitu. Ada kesalahan fatal. Di era AI ini seharusnya teman-teman melakukan SEO, Search Engine Optimizer, di media sosialnya itu menggunakan SMO, Search Engine Optimizer media sosial, di era advertisingnya itu menggunakan SEM, Search Engine Marketing. Nah,
ini memetiknya salah, sehingga banyak boncos iklan dan kalah persaingan terutama di marketplace. Sementara semakin kapitalisasi, liberalisasi marketplace yang independensi, ini semakin UMKM semakin ketinggal. Karena perusahaan-perusahaan korporasi masuk di dunia e-commerce, hampir semua. Nah, di sini sehingga e-commerce marketplace hampir 99% itu dikuasai konglomerasi, perusahaan-perusahaan besar. Sebenarnya UMKM hanya dibutuhkan, kalau dari sisi pembinaan menurut saya, pembinaan yang to be continuous. Kalau hari ini ada 10 UMKM umpama ini dibina oleh Diskop, 10 ini benar-benar dimonitor sampai naik kelas, sampai ekspor. Omsetnya berapa, kemudian laporan akuntingnya, akuntabelnya seperti apa, apakah sudah menggunakan dari legalisasi, semuanya dikawal. Tidak usah membina UMKM 1000, langsung 100 nggak perlu. Menurut saya 10 dalam 6 bulan tapi langsung go internasional, ini lebih baik daripada membina 1000 tetapi berjalan sendiri-sendiri. Dinas koperasi jalan sendiri, pariwisata jalan sendiri, Diperindak jalan sendiri. Ini tidak akan membuat recommended dalam digitalisasi, karena sifatnya digital itu bukan knowledge tetapi rekomendasi. Baik itu marketplace, YouTube, TikTok, media sosial, mereka bersifat rekomendasi. Rekomendasi ini yang bersinkronisasi adanya keterlanjutan. Sehingga ini yang menyebabkan UMKM kita jatuh di era 4.0 menuju 5.0. Nah, ini yang saya amati. Saya pun sama, sempat jatuh juga, ekspor saya sempat jatuh, ekspor digital saya sempat jatuh juga. Apalagi sekarang perang Timur Tengah sama perang di Eropa. Ini sangat mempengaruhi baik di bidang mamin, bidang craft, hampir semua UMKM nasional ya. Tetapi justru adanya perang ini UMKM semakin naik, terutama di Solo, di Jawa Tengah teman-teman naik. Karena memanfaatkan teknologi AI. Dan sekarang ada perubahan HS kode internasional secara digitalisasi, ini banyak UMKM tidak tahu, sehingga mereka memasukkan produk di era digital ini banyak gagal. Nah, ini harus informasi-informasi terbaru, updating, ini harus nyambung. Yang pertama, UMKM gagal di mentoring secara digital. Tanpa disadari mereka seperti digital ini semakin menjajah. Sebenarnya tidak, semakin dimudahkan. Hanya transformasi itu yang mereka tidak paham. Nah, itu seputar itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ini mendalam sekali ya. Berarti Pak Imron ini meriset ya, Pak ya, bagaimana sekarang AI dan yang lain sebagainya ini sebenarnya kalau mereka mau mendekati ya, membantu dan memudahkan. Nah, anjloknya itu karena apa, Pak? Karena kekurang pahaman mereka terhadap penggunaan teknologi itu sendiri, atau masih belum menguasai terkait bagaimana caranya mempresentasikan produk, kemudian juga public speakingnya. Mungkin kalau bisa dikatakan di live TikTok sekarang banyak tuh Pak yang jualan juga, saya juga ngamatin, bahkan basreng saja dijual gitu. Nah, menurut Bapak seperti apa yang sebenarnya perlu diperbaiki Pak dengan analisa yang tadi sudah Bapak sampaikan kepada kami begitu. Terima kasih, Pak. Jadi kegagalan pertama, contoh perubahan yang sangat drastis saya sebut, umpama di TikTok ya, boleh nyebut ya? Boleh. Kita sebut TikTok. Adanya perubahan TikTok kolaborasi dengan Tokopedia. Tentu ada perubahan transformasi SEO, ini yang penting. Adanya program foto yang seharusnya di Tokopedia, di Shopee, itu harus menggunakan foto video dan foto yang berbasis edukasi serta live streaming. Ini dibutuhkan SEO khusus, bukan dibutuhkan advertising. Sehingga UMKM dituntut live streaming 24 jam sebenarnya. UMKM harus memiliki studio. Barang siapa UMKM memiliki live streaming studio 24 jam di Shopee, tanpa otomatis mereka akan Star Plus, Star Seller, Star Plus, bahkan menjadi mall. Secara otomatis. Yang jadi masalah UMKM kita belum siap, belum memiliki studio mini live streaming. Di TikTok juga sama, di IG juga sama, di Facebook juga sama, di Tokopedia, Lazada, IG, bahkan di international marketplace itu sama. UMKM kita tidak memahami studio. Saat ini training-training UMKM studio sangat-sangat minim. Peralatan-peralatan penguasaan studio live streaming, walaupun alatnya itu hanya 100.000, 200.000 banyak. Tetapi bagaimana menggunakan peralatan-peralatan itu matching dengan SEO, dengan transformasi, dengan aturan-aturan yang dilakukan di marketplace itu. Karena sekarang tanpa live streaming sama video-video, sekarang eranya kan bukan era foto, tapi eranya video. Era video. Saya ngupload satu gambar cukup jelek, tapi videonya berbanyak. Maka itu akan menambah rating yang sangat luar biasa. Ini yang diharapkan oleh AI.
Sekarang Shopee, Lazada itu sudah AI semua, berbasis robot semua. Nah, sebenarnya ini UMKM kita kalau tanggap untuk go internasional atau masuk ke dunia internasional peluang sangat bagus. Ini menurut saya. Karena saya pernah bikin trial ya, anak-anak muda yang platformnya dari sebenarnya dia itu hanya reseller jualan kopi di Jember saya ambil satu, itu masuk di internasional sangat mudah ketika live streamingnya, kemudian live streamingnya digabung dengan Google, dengan YouTube, dengan IG, terjadi kolaborasi media sosial, ini disebut namanya diferensiasi live streaming, wah ini hasilnya keren. Bahkan ada teman nggak tidak sebut, 1 malam 1 miliar omsetnya. Iya banyak, di Jember ini ada omsetnya 1 malam 1 miliar, sangat banyak. Live streaming, multi live streaming namanya. Multi live, contoh begini. Hari ini saya live, IG saya live, YouTube saya live, channel saya live, dan 10 kamera live di media dan marketplace internasional. Keren itu. Lah, transformasi ini harus segera diedukasi. Makanya di kementerian itu dipisah UMKM dan koperasi seperti ini. Karena menghadapi era transformasi digitalisasi yang benar-benar harus fokus. Dan UMKM kita nggak boleh ketinggalan. Saya yakin kalau UMKM kita tidak memahami transformasi digital dari 4.0, 5.0 yang mengarah ke era CCT, ini akan ketinggalan. Ini informasi terbaru, karena saya kemarin baru dari Singapura mengembang teknologi AI di era marketplace dan persaingan global di bidang ekonomi kreatif. Itu saya baru kemarin dari sana, kebetulan saya ngisi juga di sana, itu perkembangan terbaru seperti itu. Oke, ini menarik ya Pak ya, mungkin yang bisa kita highlight dan juga menjadi catatan adalah adanya UMKM Studio. Nah, hangat-hangat ini di sounding Bu Sarti nih, jadi nanti mulai ada pelatihan atau mungkin bagaimana membentuk UMKM Studio yang tadi Pak Imron bilang itu juga bisa diketahui dan disadari. Bu Sarti Ibu ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom live chat kami di sore hari ini dari Ociza 45 Bu, terkait nah ini permodalan ya Bu ya, terkait penghapusan utang UMKM itu bagaimana ya untuk di Jember dan kira-kira kapan mulainya? Karena sempat membaca di berita katanya Bupati akan membuka layanan. Terima kasih, maju terus UMKM. Silakan Ibu. Terima kasih. Dari Mbak siapa tadi? Ociza 45 Bu. Ociza 45. Jadi memang sudah ada PP 47 2024 berkaitan dengan penghapusan hutang untuk para pelaku usaha UMKM, itu yang eksekusi langsung dari bank pelaksana Mbak. Jadi nanti bank pelaksana yang akan mengeksekusi dan juga kriteria-kriteria apa saja yang bisa dihapuskan itu dari bank pelaksana. Itu Mbak. Saya tinggal menunggu ya Bu ya nanti ya. Langsung aja mungkin berhubungan dengan bank pelaksana, sehingga bisa ditanyakan langsung di sana kriterianya seperti apa dan kredit-kredit apa saja yang bisa dihapuskan gitu. Yang kedua mungkin di kesempatan yang sore hari ini, yang bagus sore hari ini, kami sampaikan kepada pelaku UMKM yang ada di Jember, kita punya program Prokesra Mbak. Program ini dari Bank UMKM Jatim. Ini untuk tahun 2025 insya Allah bisa dimulai sekitar bulan Maret atau Februari akhir, bahwa teman-teman UMKM bisa mengakses Prokesra dan jasa bunganya ini hanya 3% per tahun, karena jasa bunga itu disubsidi oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Jadi ini bisa diakses, tetapi pastinya ketentuan dan syarat berlaku. Artinya mungkin teman-teman yang hari ini mempunyai hutang di KUR atau mungkin sempat nunggak di kredit itu segera dibersihkan aja dulu. Dibersihkan, kemudian agar nanti sliknya BI checking yang dikeluarkan oleh OJK ya itu sebenarnya. Nah itu nanti sudah betul-betul orang ini bersih dari slik sehingga bisa mengakses. Jangka waktunya 3 tahun, tapi maksimal kreditnya hanya 100 juta.
Kalau tahun 2024 sebenarnya ada tapi sudah habis. Itu untuk program 2024 ini sama, jasa bunganya hanya 3%, tapi maksimalnya hanya 25 juta. Tapi insya Allah yang tahun 2025 ini monggo bisa diakses untuk pembiayaan teman-teman UMKM, sekaligus di live sore hari ini bisa didengar oleh teman-teman UMKM. Terus yang berkaitan yang disampaikan oleh Pak Imron, Mbak Gea, kami juga akan melakukan inkubasi bisnis. Di dalam inkubasi bisnis ini kami akan bekerja sama dengan, kalau dulu kita ada yang namanya Semesko. Nah, berhubung sekarang ini kementerian ini sudah berpisah, apakah karena gedung Semesko sendiri untuk kantor Kementerian UMKM, Pak Imron. Jadi nanti kami akan coba tanya kembali kerjasama ini untuk melakukan inkubasi bisnis. Memang benar yang disampaikan Pak Imron. Jadi untuk kita bisa membina mulai tahap awal sampai dengan lulus, istilahnya mulai dari bagaimana dia kelembagaannya, produksinya, kemudian pemasarannya, itu perlu inkubasi bisnis. Dan inkubasi bisnis ini tidak harus banyak, Mbak. Persis yang disampaikan Pak Imron, paling tidak, paling banyak itu 50 itu kalau bisa sampai lulus semuanya ini luar biasa. Karena biasanya merotol di tengah jalan di dalam inkubasi ini. Jadi ini upaya-upaya yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin itu, Mbak. Iya, baik. Jadi untuk Anda pendengar yang memang menanti-nantikan ya Bu ya untuk penghapusan hutang piutang terkait dengan pinjaman di UMKM atau semacamnya ya, secara lebih rinci nanti harus update terus informasinya seperti apa, nanti pasti dari pihak pemerintah kabupaten juga akan merilis syarat dan ketentuannya Ibu ya. Nah, kemudian Bu Sartini terkait tantangan UMKM di era 5.0 tadi yang sudah Pak Imron juga singgung Bu ya. Kan kalau kita ngomongin soal AI apa kan tentunya butuh jaringan internet gitu ya Bu ya. Nah kalau kita lihat kemarin juga Bupati contoh simpel itu ya Bu ya, di alun-alun tuh sudah ada hotspot yang diberikan gratis untuk masyarakat. Nah mungkin atau tidak Bu, nanti mungkin dari Dinas Koperasi ini mengusahakan barangkali di pelosok-pelosok atau di desa-desa yang jangkauan internetnya kurang, misalkan Bu ada usulan, siapa tahu nanti di situ kan teman-teman UMKM juga bisa manfaatkan. Ada nggak Bu program kesana di 2025 Bu? Jaringan internet. Terima kasih. Kalau berkaitan dengan jaringan internet, ini bukan bagian dari tusi kami. Jadi kami coba sampaikan ke Dinas Kominfo karena semua itu di bawah koordinasi Kominfo. Tapi wacana-wacana itu kalau misalkan nanti diusulkan, misalkan Bu sama pegiat UMKM di bawah, bisa ya Bu ya dari Diskopum menjembatani begitu Bu? Insya Allah bisa Mbak, karena di tahun 2024 ini ada program juga desa mandiri itu difasilitasi tapi bukan oleh Dinas Kominfo, melalui pengadilan agama, pengadilan negeri Kabupaten Jember. Jadi ada satu jaringan yang ketika di desa itu ada permasalahan, itu sidangnya bisa secara langsung. Nah, kalau ini usulannya nanti khususnya untuk UMKM, nanti akan kami coba sampaikan kepada Dinas Kominfo, siapa tahu ada slot nanti anggaran yang bisa memfasilitasi jaringan internet sampai di, paling tidak bukan di tingkat desa dulu, mungkin sampai tingkat kecamatan gitu. Oke, iya Bu. Jadi biar live-nya enggak terlalu jebol-jebol amat nih buat beli pulsa gitu kan, dibantu oleh pemerintah kabupaten. Kan kalau Pak Imron bilang 24 jam ya butuh kuota berapa gitu ya. Itu. Dan nanti juga pasti ada aturan ke belakang yang akan mengatur itu juga Bu gitu. Tapi paling tidak di sini kan peran pemerintah hadir begitu. Baik, saya beralih ke Pak Rendra. Pak Rendra, memang PR di bawah ini masih banyak ya Pak ya. Kalau tadi Bapak sampaikan, saya tahu sendiri, sementara kalau dari keterangan Pak Imron sudah pada lari nih Pak. Iya. Sudah omsetnya udah gila-gilaan gitu kan. Sudah bagaimana UMKM ini mulai bergerak ke arah digitalisasi dan memang menghasilkan omset yang menjanjikan. Yeah. Nah, Pak Rendra, menurut Pak Rendra untuk segera menuntaskan PR yang sekarang itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau melihat data real, tentu ini tidak bisa dijawab dalam waktu singkat, Mbak ya. Karena memang jumlah UMKM yang ada di Jember ini cukup besar. Sehingga ke depan dengan digitalisasi ini mudah-mudahan nanti kita akan punya data yang real sesungguhnya.
Sehingga pembinaan ke depan dinas koperasi, terus teman-teman dari profesi UKM juga bisa menyelesaikan satu persatu. Dan ke depan tentu kita berharap betul, tadi sudah disampaikan, yang dibutuhkan UKM hari ini kan salah satunya adalah mentoring. Nah, mentoring ini nggak bisa pemerintah daerah sendiri, tapi akademisi, terus dari tenaga profesi kayak kami dari Kadin UKM yang akan terlibat membantu mereka. Sehingga bagaimana caranya ke depan UKM-UKM yang memang belum kuat dibantu dengan UKM-UKM yang lainnya. Dan Pemda kemarin sudah melakukan itu. Bu Suharti ini kemarin sudah mengundang kami, para toko oleh-oleh ini ya, untuk membantu para UKM-nya. Walaupun sebenarnya kita 95% yang kita jual di toko kita itu produk UMKM. Nah, artinya secara pembinaan ini sudah berkelanjutan. Tinggal pembinaan yang lainnya dikembangkan. Semisal tadi kelemahan salah satunya UKM tidak punya studio. Nah, ya minimal pemerintah daerah datang kepada kami para UKM, ayo ini beberapa lembaga profesi UKM di Balung, serahkan sama Mas Imron. Nah, garap berapa UKM di sana. Di kota kami dari Kadin untuk bisa menyelesaikan UKM-UKM yang di kota. Sehingga bantuan-bantuan studio ini akan bisa bermanfaat tidak hanya 24 jam, tapi hampir kalau bisa nggak tidur karena UKM-nya banyak ini gantian. Sehingga kalau itu dikolaborasikan bersama, ya bisa jadi kita nggak tergantung juga, Mbak. Jangan sampai kita juga tergantung dengan platform-platform yang sudah katanya Mas Imron tadi, kapitalis yang datang ke kita. Tapi bagaimana daerah ini datang membuat sebuah platform ke depan. Nah, ini PR kita bareng ini untuk membuat platform bareng sehingga kita bisa bersaing dengan platform-platform yang internasional yang itu bisa kita sesuaikan dengan kebijakan daerah. Nah, ini butuh inovasi menurut saya dan itu butuh terus mengadakan FGD dengan teman-teman. Ada kita punya kalau di UNED ada universitas berkaitan dengan informatika, ya kan? Ada fakultas ekonomi untuk pemasarannya, bahkan praktisinya kita punya Mas Imron sudah go internasional. Ya saya sering tahu Mas Imron ini ikut seminar-seminar di internasional. Tapi kalau Mas Imron yang internasional super dunia. Kalau saya cukup di Surabaya gitu. Jadi kalah salah sama Mas Imron. Tapi saya yakin sekali dengan kemauan dari Bu Suharti ini selaku yang membina kita semuanya, ya Mas Imron ya. Ke depan UKM ini kita akan selesaikan satu persatu. Dan mudah-mudahan kita mendukung ini programnya Bu Suharti ini untuk mensupport bantuan. Modalnya sudah dapat tadi Mbak, ya kan? Tinggal bantuan mentoring. Nah, kita siap untuk bantuan mentoring itu, sehingga kita punya kegiatan percepatan digital dengan studio-studio UMKM. Nah, kita akan berikan contoh nanti ya Mas Imron ya, seperti apa prototipenya untuk studio yang 24 jam bahkan 48 jam ini untuk UMKM ini. Mungkin baik. Itu Mbak dari saya Mbak. Oke baik, ya. Berarti memang saya tegaskan atau tekankan lagi Pak ya, untuk UMKM Studio ini kan salah satu penunjang ke digitalisasi ini memang masih belum familiar betul ya? Betul. Di Jember, betul Pak? Betul, iya. Belum familiar bahkan sangat terbatas. Ada tapi hanya beberapa UKM yang memang dia sudah omsetnya tadi sudah disampaikan sudah agak tinggi. Ya, dan yang UMKM yang mikro, kecil menengah ini mohon maaf sangat-sangat terbatas. Termasuk kami sendiri pun pada posisi saya masuk mana nih Mas Imron? UMKM Mbak UKM ini. Tapi kami pun belum bisa melaksanakan ini. Memang keterbatasan dari kami ya untuk mendigitalisasi dan ini menjadi tantangan Mbak Gea untuk bisa kita selesaikan bareng-bareng. Tapi kalau kita kerjanya bareng-bareng Mbak Gea ya, pemerintah daerah mengarahkan, ayo kita gerebek bareng ini kemiskinan informasi digital UMKM. Nah, kalau daerah kan kemiskinannya Bu ya. Kalau kita kemiskinan digital informasi UMKM ada berapa ribu? Kita gerebek bareng supaya semua bisa mendapatkan informasi yang positif buat kegiatan digitalisasi yang kita harapkan mampu bisa membangkitkan ekonomi Jember. Kalau sudah membangkitkan ekonomi Jember, saya pastikan akan
memberikan dampak pendapatan asli daerah buat Jember. Nah, itu tugasnya Bu Suharti ini nanti. Oke, baik, saya bergeser lagi ke Pak Imron. Pak Imron, apakah Pak Imron ini juga menjadi salah satu pelaku UMKM yang sudah punya studio itu tadi Pak, studio UMKM? Jadi konsep studio itu sudah saya gagas tahun 2010 yang lalu. Karena next time itu UMKM adalah live streaming berbasis TV gitu. Saya sudah menyediakan lebih ada 10 titik. Saya harapkan di Jember ini ada pengusaha kaya, saya lagi memprovokasi beberapa mall, itu menyiapkan seperti iRoom persewaan di studio mini. Seperti di Surabaya, di Malang sudah marak luar biasa, di Jakarta, di Singapura gila. UMKM punya kopi 3 langsung live di situ, satu malam sewa 500.000, omset miliaran. Maaf, saya buka di Jember. Rumah kos, teman-teman yang saya bilang miliaran tadi mahasiswa S2 dan S1 di Jember ini ada puluhan, tapi sayang yang dijual produk UMKM, tapi produk Cina. Per minggu dikirim kontaineran ke Jember. Satu malam miliaran omset dan itu didanai konglomerasi produk kapitalis luar. Dari produk ini kalau UMKM dengan dijajah dengan milenialnya seperti itu, wah UMKM ketinggalan. Produk Cina, saya melihat lebih ada 10 titik di rumah kos premium ya di Jember ini. Mereka omsetnya miliaran, banyak omsetnya, dan bahkan saya mentoring di sana juga. Saya tidak bisa menyebut karena itu performance, dan itu saya soal legalisasi itu bagaimana dan seterusnya. Mereka bukan orang Jember, orang luar kota, dan dikirim barangnya ada di pergudangan kontaineran itu, barang Cina semua dan bebas pajak gitu. Nah itu pertama. Nah di Surabaya sudah marak model-model seperti ini. Saya harap, semungkin harapan saya para dinas yang memiliki anggaran proyek prototipe studio mini itu bisa dikembangkan per dinas, bahkan menurut saya bisa hotel, bisa supermarket, itu akan membentuk talent baru lah. Sudah eranya live streaming, menyewakan kamera, menyewakan HP dan seterusnya. Nah, apalagi yang paling mahal satu studio itu bisa 10 sampai 50 live streaming sekali serentak. IG, TikTok, IG, kemudian Baidu di Cina dan seterusnya, keren itu. Di Singapura, wah, saya luar biasa itu. Anehnya di Singapura itu marketnya Indonesia, Malaysia marketnya Indonesia, di Thailand wah luar biasa. Saya kemarin di Guangdong sama, diserang Indonesia marketnya. Apa yang dijual beras, dikirim dari mana? Stokis yang ada di setiap kota, dikirim dari lokal. Di Jember juga ada itu logistik besar yang jualan berambang, merico, beras. Online-nya dari mana? Singapura, dari Thailand, dari Vietnam, gila ini. Lah, perkembangan seperti inilah itu harus diimbangi bahwa era studio digitalisasi itu benar-benar sebuah, menurut saya, keharusan. Dan UMKM kita di Jember dari sekian ribu, saya 20 komunitas UMKM, per komunitas yang punya studio per UKM itu enggak lebih dari 10. Tidak lebih dari 10. Saya yakin miliknya Maris Indra juga enggak lebih 10, di UMKM di teman-teman saya Revolusi Digital juga enggak, di lainnya juga sama lah, tidak lebih dari 10 yang mereka punya studio, dan live-nya itu tidak full, satu hari 6 jam itu kayaknya mereka kekurangan materi. Padahal materi kan sudah ada di ChatGPT, ada Gemini, sudah luar biasa AI itu, tinggal baca. Ya kalau saya pun live-nya itu sudah gak pakai orang, saya sudah pakai Dreamfish. ChatGPT saya ambil, Makrifat Bisnis saya ketik, saya tidur. Yang live adalah robot gitu. Dan itu saya share ke 500 negara gitu, sangat mudah. Yang penting ya ngoceh sendiri aja, live streamingnya itu sudah model AI, orangnya tidur. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya di Jember ini bisa dikembangkan, banyaklah pakar-pakar milenial di bidang IT seperti ini, banyak, sangat banyak pakar-pakar AI. Makanya 4.0 harus kita tinggalkan, kita mengarah ke transformasi digital AI. Mau tidak mau seperti ChatGPT, bagaimana bermanfaat bagi kita, Gemini dari Google itu dimanfaatkan, Photoroom, termasuk aplikasi-aplikasi KineMaster yang berbasis AI, dan banyaklah Corel, Adobe yang berbasis AI, yang berbasis Android itu kita kembangkan karena mereka sudah melonsing aplikasi-aplikasi AI, baik foto atau video. Tapi yang terpenting endingnya adalah di Jember ini harus dimarakkan persewaan atau studio. RRI mungkin boleh lah buat ini. Iya Pak, ini siapa tahu punya, itu akan keren menurut saya. Iya, ini ada
AI-nya apa yang mengurusi AI ini kebetulan juga ada di sini juga nih Pak. Bisa jadi ide segar. Ya berarti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imron, kemudian Bu Sartini dan juga Pak Rendra ini kita coba kerucutkan selain dengan pelatihan kita memperbaiki yang belum terkejar, tapi kita juga berlari dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imron terkait studio digital. Jadi nanti arahnya mungkin bisa menghubungi pengusaha-pengusaha yang punya ini ya Pak ya, gedung-gedung yang bagus nanti disetting sedemikian rupa disewakan seperti itu. Meskipun nggak 24 jam, 6 jam atau 5 jam atau sekian jam kan cukup ya Pak ya. Itu bisa untuk apa ya, ibaratnya menghidupkan begitu. Siapa tahu dari situ akan semakin banyak omset yang masuk atau didapat. Berarti catatannya ada berapa poin Bu nanti terkait jaringan internet harus oke, kemudian peralatan juga. Mungkin kalau ya studio mininya itu properti dan segala macam. Mungkin diawali dari Diskopum dulu nih harus ada studio mininya. Oke, baik. Baik Ibu Sartini, Pak Imron dan juga Pak Rendra, kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri saya ingin mendengarkan mungkin himbauan, kemudian closing statement terkait dengan topik kita di kesempatan sore hari ini yang membahas terkait peran digitalisasi dan juga bagaimana menunjang UMKM lebih berkembang di Kabupaten Jember khususnya. Silakan yang pertama saya persilakan Ibu Sartini selaku Kepala Diskopum Jember. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Gea. Jadi memang digitalisasi ini sangat penting sekali untuk teman-teman UMKM. Baik itu yang skala mikro, kecil maupun menengah memang sangat dibutuhkan, dan kolaborasi kerjasama dengan seluruh stakeholder ini juga sangat dibutuhkan. Tadi Mas Rendra bilang kerjasama ini perlu kerjasama pentahelik, jadi tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tetapi kita harus bersama-sama untuk mengejar kekurangan-kekurangan kita menuju Jember yang lebih bagus lagi, Jember yang lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih Mbak Gia. Oke, terima kasih Bu Sartini. Berikutnya saya persilakan untuk Bapak Rendra selaku owner UD Primadona, kemudian juga selaku Ketua UKM IKM Nusantara Jawa Timur dan juga pengurus Kadin bidang UMKM Jember. Silakan Bapak untuk closing statement-nya. Saya menegaskan bahwa digital ini bukan pilihan Mbak Gea. Akan tapi digital ini menjadi sebuah keharusan buat para UMKM. Tadi sudah ceritanya cukup panjang yang disampaikan Pak Imron. Mudah-mudahan kita bisa mengejar untuk percepatan digitalisasi untuk jauh lebih baik lagi. Sehingga wajib hukumnya para UMKM dan UKM berdigitalisasi bersama-sama. Dan tidak selalu ketergantungan dengan beberapa platform-platform yang katanya Mas Imron tadi kapitalis. Nah, sehingga apa? Menciptakan ke depan tantangannya pemerintah daerah ke depan mampu menciptakan platform daerah yang go internasional. Itu catatan saya, Mbak Gea. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Jadi ditambah lagi catatannya adanya platform ya Pak ya, platform digital dari pemerintah daerah nanti supaya bisa semakin menguatkan UMKM yang ada di Kabupaten Jember. Nah, berikutnya silakan untuk Bapak Imron selaku owner dari Craft di Balung ya Pak ya. Saya lupa tanya Bapak, craftnya tadi apa saja Pak yang dipasarkan? Saya bermain craft balung yang saya kolaborasi menjadi craft internasional. Jadi berbasis custom dan maklun internasional craft itu saya kerjakan. Oh itu ya Pak, mulai dari hampir 500 negara. Jadi craftnya itu craft internasional saya bikin. Oke, baik. Monggo Pak silakan untuk closing statement-nya. Digitalisasi di era AI ini UMKM perlu menyadari bahwa pasar itu bukan sesuatu yang sulit, karena pasar omset itu bisa kita target dan pasti dicapai real 100%. Kalau kita memahami AI dengan sebenarnya. Contoh, malam ini saya ingin punya uang 100 juta, bisa? Dengan AI. Saya ingin 1 bulan 1 miliar, 2 miliar, 100 juta, itu sebuah kepribadian, saya katakan. Di era AI marketing seperti itu, sudah bisa dipatok, karena AI itu adalah merekomendasi, bisa diciptakan. Pasar, bukan pasar sekarang, omset sudah digenggaman tangan dengan AI bisa diciptakan. Karena saya melihat sendiri dan membuktikan sendiri dengan AI, teknologi AI, saya pernah mencoba 1 malam 10 juta bisa, 1 malam 5 juta bisa. Bahkan saya kolaborasi dengan tim khusus, produk khusus 1 malam 1 miliar, itu pernah saya ciptakan. Di Jember bisa, tapi bukan produk saya belum bisa. Tapi produk Cina masih, nah itu bisa coba. Kira-kira itu, jadi pasar itu sudah bisa dibuat dan diciptakan di genggaman tangan kita sendiri. Terima kasih.
Baik, saya sampaikan terima kasih kepada 3 narasumber, Pak Imron, Bu Sartini, juga Pak Rendra atas waktunya. Semoga apa yang tadi sudah menjadi diskusi kita bersama ini akan menjadi poin-poin penting yang nanti akan dieksekusi cepat atau lambat, Bu. Kami tunggu untuk platform digital yang dibuat dari kabupaten ya Pak ya, kemudian juga studio tadi, UMKM Studio, ini semoga segera terwujud. Di samping kita juga mengejar ketertinggalan yang tadi sudah dicatatkan oleh Pak Rendra. Kita akan terus berupaya agar UMKM di Kabupaten Jember ini bisa go internasional dengan omset yang luar biasa. Oke, sekali lagi pendengar, tuntas sudah untuk kami menemani Anda untuk program dialog luar studio di kesempatan sore hari ini dengan topik digitalisasi UMKM untuk solusi jitu membangkitkan ekonomi Jember. Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang ini di kanal YouTube RRI Jember. Segenap kerabat kerja yang bertugas dan saya presenter Gia Deborah pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali ke studio Pro 1 RRI Jember.